kira-kira bisa memperkirakan nanti raihan suaranya berapa kira-kira? Ya waktu itu kan suara saya hampir 76.000 sekian 76. suara saya. Ya Gerindra dapat 1 kursi dari 6. Ini kan memang kursinya sedikit. Biasanya dapil itu rata-rata 10 kursi, ini hanya 6. Ya tidak akan berubah. Justru yang jelas tidak akan ada nama cawapres yang keluar tanpa persetujuan Gus Muhaimin Iskandar. Itu dia. Jadi tidak tergores sedikit pun perjanjian tersebut. Substansinya tetap terpenuhi. Kalau kita lihat ya di berbagai rilis survei, 2 hal utama nih Pak Prabowo. Yang pertama adalah kinerja beliau di Kementerian Pertahanan. Ya, itu diikuti dan diapresiasi oleh publik. Yang kedua adalah narasi beliau soal keberlanjutan. Teman Alinea, kita berjumpa lagi di Diskursus Alinea. Saat ini saya bertamu di salah satu ruangan Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Beliau juga salah satu elit penting Partai Gerindra yang kita harapkan akan membocorkan sesuatu apa yang sebetulnya hari-hari ini terjadi di Partai Gerindra, demikian juga koalisinya, dan persiapan-persiapan Pilpres ke depan. Beliau adalah Bapak Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Mas Habib, terima kasih sudah berkenan di interview Alinea. Kabarnya bagus? Siap, alhamdulillah. Elit ekonomi sulit bukan ya? Ya. Sebelum masuk ke hal-hal yang serius, saya ingin dan mewakili publik untuk mendapatkan informasi secara detail tentang Mas Habib dulu. Anda sepertinya akan berlaga lagi di Dapil 1 Jakarta ya, yang ini populasinya sangat besar. Kira-kira modal yang sudah disiapkan sampai hari ini apa saja? Ya, Jakarta itu kan padat deh. Jakarta Timur dapil saya itu sangat padat. Di sana ada 6 kursi dengan daftar mata pilih sekitar 2,8 juta orang. Daftar pemilih. Ya. Areanya tidak terlalu luas ya kalau dibandingkan dapil misalnya kayak Kalimantan, kayak Sulawesi. Betul. Jadi ini adalah urban area. Dalam satu rumah bisa ada mungkin 5 sampai 10 orang. Rumah yang kecil gitu kan ya. Jadi kalau ditanyakan modal ya sudah tahulah masyarakat kita ini sebenarnya kalau dari segi finansial ya nggak punya modal. 2019 kita pun maju tanpa modal finansial berarti ya. Jadi dari waktu itu habis berapa? Dari segi keuangan ya susah kalau ditanya habis berapa karena kan ada bantuan dari partai waktu itu. Kalau dinilai secara ekonomi ya mahal juga ya, kaos misalnya kan saya dikasih dari DPP. Jadi kaos itu untuk 80.000 orang ya kan kali berapa kalau nggak salah ya 50.000 lah ya, bisa hampir 1,5 miliar lah ya. Tapi itu dari DPP Pak, kita kan numpang aja gitu kan, bendera ya. Lalu ya, tapi di luar itu kan Mas Habib pasti keluar juga kan? Ada keluar, tapi karena daerahnya kecil, ya kita nggak perlu biaya infrastruktur kampanye yang besar. Kayak kawan-kawan di Kalimantan mungkin dia untuk tim suksesnya dia perlu menyewa ratusan motor, puluhan mobil Avanza untuk menjangkau wilayah yang sangat luas ya. Untuk para tim suksesnya. Kalau saya cuma pakai Grab, kalau kumpulin orang bahkan kadang-kadang jalan kaki karena cuma 10 kecamatan. Jadi cukup paket hemat lah ya. Ya mungkin 500 juta lah ya kalau yang dari uang pribadi ya, sampai 600-700 juta rupiah itu ya. Jadi kalau Jakarta sih ya cocok dengan saya. Saya kan aktivis mahasiswa dulu ya. 98 saya terbiasa mengorganisir masyarakat miskin kota ya, tinggal di satu daerah berapa bulan live in ya, menyerap
menyerap aspirasi mereka. Itu apa saya lakukan dulu zaman 98. Saya tinggal mengulangi lagi apa yang dulu saya lakukan. Ya, ya. Itu modal itu yang sudah Anda pupuk sejak 2019 ya, dan sebelumnya. Betul. Itu bagaimana Anda merawatnya? Anda merawatnya? Setelah saya dilantik kan ada anggaran. Ya, anggaran reses itu cukup besar ya, lalu apa macam-macam lah. Saya dilantik itu Oktober 2019. Februari 2020 kan kita mulai Covid. Nah, Covid ini masalah sekali di perkampungan padat ya. Karena kan orang gampang sekali tertular. Jadi menuntut kerja ekstra. Kita ya memberikan bantuan. Jadi kita tuh anggota DPR bukan hanya bicara di parlemen, memperjuangkan hak-hak rakyat, tapi ke dapil juga harus ya dituntut oleh situasi membawa bantuan. Ya itu dia. Untungnya sudah ada program dari saya pribadi dari DPR ya. Program reses, nah itu yang kita bawa, kita rawat, kita kasih bantuan yang ke masyarakat ya, mulai obat-obatan waktu itu, bahan pokok, kemudian makanan siap saji juga, itu kita lakukan sebisa-bisanya kita. Jadi itulah yang saya lakukan. Jadi reses dulu tuh normalnya reses itu kan kita ngumpulin orang 50-100 orang ya kan. Kita pidato, orang mendengarkan. Nah kalau saya enggak, saya ngetuk rumah per rumah, langsung rumah ke rumah. Dan uang yang kita tadinya alokasikan sewa tenda, segala uang transport langsung kita kasih. Kemarin ini dalam bentuk sembako, kebutuhan mereka gitu loh. Itu berlangsung terus sampai sekarang? Itu yang saya lakukan. Jadi saya tuh seminggu setidaknya 2 kali lah, kalau nggak bisa 3 atau 4 kali, setidaknya 2 kali keliling ke rumah warga, ke perkampungan tersebut. Ada posko-posko juga di tempat-tempat yang... Oh ya, tentu banyak ya. Jadi masyarakat dengan inisiatif membuat posko-posko ya. Dan ya itu program yang terus berjalan, reses nggak reses kita jalan aja gitu loh. Karena memang kita juga selain belanja masalah ya kan, kita juga harus memberikan support kepada masyarakat, support semangat maksudnya ya. Kira-kira ada anak-anak muda yang nongkrong, kita kasih semangat bahwa kalau mereka fight, mereka bekerja keras, ya bisa juga sama seperti kalau saya kan dipanggil kalau di dapil Om Dewan ya, bisa kayak Om Dewan begini gitu kan, karena Om Dewan dulu ya kayak kalian, kurang lebih begitu. Yang bantuan hukum gratis segala macam itu masih berlangsung? Oh itu tentu ya, itu kita kerja sama teman-teman. Dulu saya ada advokat cinta tanah air ya, sekarang komandonya ada di sahabat saya juga ya. Nah kita mengadvokasi masyarakat yang mendapat masalah hukum. Sebetulnya bukan hanya di dapil saya saja ya, di luar itu. Kayak misalnya waktu demo RKUHP itu kan ada ratusan pemuda ditangkap ya. Saya datang ke Pak Kapolda Metro waktu itu sebelum Pak Fadil itu Pak Nana Sujana kalau nggak salah. Ya. Saya menjadi penjamin agar para pemuda tersebut dibebaskan. Nah itu sering kali Pak. Kalau dihitung mungkin mendekati 600 sampai 700-an orang lah ya, kita jaminkan kasus-kasus seperti itu agar orang yang ditangkap tidak ditahan ya. Karena memang tidak perlu ditahan gitu kan ya, kurang lebih begitu. Ya. Jakarta itu termasuk yang Jakarta 1. Ini kan tempat pertarungan yang sengit biasanya. Ya. Dan Anda di 2019 termasuk salah satu pendatang yang relatif berhasil dan termasuk mengalahkan berbagai incumbent ya. Gitu. Nah dengan modal-modal itu Anda kira-kira bisa memperkirakan nanti raihan suaranya berapa kira-kira? Ya waktu itu kan suara saya hampir 76.000 sekian 76. Suara saya. Ya Gerindra dapat 1 kursi dari 6. Ini kan memang kursinya sedikit. Biasanya dapil itu rata-rata 10 kursi, ini hanya 6. Nah saya sih nggak pernah melihat siapa sih kompetitor saya sekarang. Karena kalau kita pikirin ya stres sendiri. Banyak sekali tokoh-tokoh besar yang masuk. Sekarang, dulu pun demikian. Ya. Banyak sekali. Kalau kita hitung ada 6 kursi, tokoh-tokoh besarnya itu mungkin ada 12-an orang.
ya kan. Tapi yang jelas saya itu terbiasa dengan mindset berpikir lakukan saja apa yang kita bisa semampunya. Makanya itu dia dari dulu ya. Kalau sekarang kan enak, saya keliling kampung bawa sembako, bawa bantuan minyak goreng. Kalau dulu nggak bawa apa-apa, 2019. Ya, ya. Bawa kalender paling sudah hebat itu kan bagi keluarga. Tapi intinya saya lakukan aja yang sebisa saya. Selagi tenaga ada, waktu ada gitu kan. Jadi kalau kita berangkat pagi dari subuh itu udah sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian setelah itu kita senam ya, lalu keliling kampung, sore ketemu, sehari itu bisa 5 acara. Banyak orang bilang kan, aduh nanti aja tuh menjelang pemilu baru, menjelang coblosan baru turun. Kalau saya sih enggak. Ya. Setiap saat ketika ada waktu. Iya, ketika ada waktu. Sebab kita belum tentu sempat nantinya kan di ujung. Nah itu dia. Jadi saya nggak pernah mikir bagaimana kompetitor waktu itu, bagaimana kompetitor saat ini. Saya lakukan aja sebisa-bisanya. Karena Jakarta ini, timur ini adalah kita bisa mengakses semua titik. Ya kan? Beda dulu saya pernah kalah di Dapil Jabar 7. Yang urban area saya menang. Kayak misalnya Bekasi berapa tempat. Jabar 7 kan Bekasi, Karawang, Kabupaten Bekasi. Tapi yang rural area, yang luas-luas, nggak bisa. Ya? Kenapa? Saya jalan 100 meter baru ketemu satu rumah. 100 meter ke satu rumah. Kalau Jakarta Timur ini kita jalan satu gang bisa ribuan orang ketemu. Jadi sesuai juga dengan temuan lembaga-lembaga survei bahwa metode paling aktif adalah tatap muka. Orang tuh kita didatangi saja katanya senang infonya, ya kan? Apalagi kalau kita bawa sesuatu ya yang memang bukan dari mana-mana, itu yang halalan toyiban ya. Itu dari anggaran saya pribadi di DPR. Ya. Di Pilpres 2019 ketika Pak Prabowo Subianto berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, itu suara di Jakarta kan Gerindra kalah sebetulnya ya. Nah ini kira-kira resep termasuk PR yang diemban Mas Habib itu kan ya memenangkan suara sebenarnya Gerindra. Gini, saya ralat sedikit. Kira-kira? Kalau di 2019 di Jakarta Timur Pak Prabowo menang. Jadi satu-satunya tempat yang Pak Prabowo menang itu Jakarta Timur. Pusat kalah, Barat kalah, Selatan kalah, Utara kalah memang, ya kan. Itu dia yang saya lakukan. Kita ini boleh kampanye udara ya, main di serangan udara, medsos dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting itu tetap muka, gerilya di darat ketemu langsung dengan warga masyarakat. Nah ini yang saya sekarang dorong. Ya, semua rekan-rekan DPRD DKI Jakarta Timur ya kan, saya dorong. Kalian itu nggak ada ceritanya, nggak di dapil, nggak beraktivitas di dapil dalam sehari. Kadang-kadang komplain mengeluh. Kalau pagi susah ketemu orang karena orang ada kerja, sekolah. Tetap aja saya bilang, ketemu satu orang pun itu suara gitu kan. Karena ini kalau di Jakarta itu bukan kita, pertarungannya bukan basisnya ya, basis Jakarta bukan antar kabupaten, bukan antar kecamatan, bukan antar kelurahan ya, tetapi antar rumah. Kalau di daerah misalnya, basis saya nih kelurahan ini, kecamatan ini. Kalau di Jakarta enggak Pak, antar rumah. Nah, ini rumah ini bisa mendukung ini lain. Jadi kita sangat padat nih, area pertempurannya sangat padat. Sehingga satu-satunya cara itu masuk jalan kaki keliling. Itu yang saya instruksikan kepada rekan-rekan saya di dapil tersebut. Gitu. Ya. Dan bisa juga jalan bareng sebetulnya kan? Ya? Bareng, ada yang bareng dengan saya ya kan. Tapi karena memang kadang-kadang di beberapa titik waktunya sama, yang bareng dengan saya cuma ada sebagian gitu. Tapi saya selalu mendorong itu ke rekan-rekan. Ya, baik, Mas Habib, saya beranjak ke yang lain sekarang. Tadi beberapa hari lalu PAN Golkar bergabung ya di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Bagaimana ceritanya PAN dan Golkar itu gabung itu? Saya sih terus terang saya kan posisi saya ini kan bukan di puncaknya elit lah ya. Mungkin orang ada sedikit salah duga. Ini Pak Habibur Rahman Waketum, wakilnya Pak Prabowo ya. Padahal saya ini kan Waketumnya bidang teknis. Bagian hukum ya. Jadi memang kalau soal hukum
ada masalah hukum apapun saya ini. Cuma saya memang mendapatkan informasi dalam tanda kutip berantai lah soal ini dari bos-bos saya. Jadi memang sudah berlangsung lama itu apa namanya komunikasi Partai Gerindra dengan partai-partai di KIB ya, dengan PAN, dengan PAN, dengan Golkar, dengan ini P3 juga sebetulnya ya sudah sejak lama. Bahkan sejak awal mereka mendeklarasikan koalisi tersebut tapi belum menyebut nama capres. Sudah dijajaki komunikasi. Kenapa? Karena ada platform pemikiran yang sama. Kami ini ada di koalisi pemerintahan Jokowi saat ini. Ya kan, sama-sama punya idealisme bahwa capaian, legacy, prestasinya Pak Jokowi itu harus kita lanjutkan bersama-sama. Itu yang platform besarnya. Jadi sebetulnya nggak ada yang aneh kalau dua partai tersebut mendukung kami. Mungkin agak aneh, agak menarik perhatian kalau misalnya dua partai tersebut ke koalisi yang orientasinya bukan keberlanjutan. Nah, baru ini kan loh, berarti selama ini ngapain? Jadi secara politik ya itu saja. Platformnya sama. Kalau Anda lihat di pernyataan dukungan di poin pertama kurang lebih begitu. Koalisi kerjasama politik ini adalah untuk mendorong percepatan supaya Indonesia bisa lebih maju. Kurang lebih begitu. Ada kesepakatan khusus ketika mereka berdua ini bergabung? Kesepakatannya yang umum itu tadi ya, soal keberlanjutan. Lalu soal sosoknya adalah mungkin mereka melihat Pak Prabowo sebagai tokoh pemersatu. Ya kan, kalau dulu kan orang koalisi-koalisi, saya capres, Anda capres, kita koalisi. Kalau sekarang enggak. Ada progres yang signifikan, semuanya menginginkan Pak Prabowo capres, itu sudah jelas gitu loh. Ya. Nah, itu kesepakatannya. Hal lain tentu kita kesepakatan khusus sangat mungkin untuk didiskusikan di hal lain tentu kita jalani sekarang ini. Sekarang ini komunikasi terus berjalan di berbagai level. Ya, kita beberapa pertemuan antara para petinggi terus kita godok. Tapi prinsipnya insya Allah koalisi ini 99,99% sudah fix. Akan tanda tangan secara resmi di KPU menghantarkan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Adapun yang lainnya, misalnya soal cawapres dan hal-hal kian hari pasti kian rileks untuk diputuskan. Kenapa? Ya kan, orang bilang, wah rumit, si partai A maunya cawapres dari dia, partai B demikian, partai C. Sebetulnya kalau belajar dari pengalaman, semakin dekat deadline itu nggak akan rumit gitu loh. Kita ini kan bagaimana berbagi peran. Ya kan, misalnya yang cawapresnya cuma satu, tapi yang lain kan tentu harus diperankan, diberikan peran. Dan dalam konteks itu Pak Prabowo kan sangat lihai kalau bahasa ini ya. Dua hal aja, Mas, yang menjadi motif naluriah partai politik mengajukan kadernya menjadi capres atau cawapres. Yang pertama adalah kotel efek. Ya kan? Yang kedua soal power sharing atau berbagi peran lah sebetulnya kan. Role sharing lah kalau kita mau yang lebih wise, ya kan. Kotel efek ini kalau Anda ikuti perjalanan koalisi-koalisi yang diikuti di Gerindra di Pilpres sebelumnya, ternyata nggak sepenuhnya seperti yang disampaikan para ahli. Bahwa Anda lembaga survei, kalau Anda mau dapat kotel efek maka Anda harus jadi cawapresnya. Ya. Di 2014 ya kan, Partai Gerindra Pak Prabowo diusung oleh 5 partai politik. PAN, PKB, Golkar, ya kan, kemudian P3 waktu itu, Bulan Bintang juga ada, ya, kalau nggak salah ya, Demokrat, ya. Nah, itu partai-partai yang mengajukan cawapresnya cuma dari 2 partai, ya dong, Gerindra dan PAN. Faktanya semua partai mendapatkan kotel efek yang nyaris sama gitu loh, ya. Yang lebih penting lagi di 2019 Pak Prabowo didukung oleh 3 partai politik, Gerindra, PKS, PAN. Capres dan cawapresnya hanya dari 1 partai politik ya, walaupun Pak Sandi sempat keluar lah ya kan, Pak Prabowo dan Pak Sandi.
Yang dapat kotel efek terbesar kan bukan Gerindra. Anda lihat saja, Partai Gerindra dari 74 kursi hanya mendapatkan tambahan 4 kursi, 78. Partai-partai lain, PKS dan PAN, mendapatkan lonjakan kursi yang sangat signifikan. Bahkan kalau nggak salah tempo hari kan 2 partai tersebut disebutkan nggak lolos. Sekarang menjadi partai yang menengah. Iya nggak? Itu kotel efek. Jadi selesai sebetulnya kalau secara teknis kita juga mau mensiasati secara fair di masa kampanye. Kita waktu itu kan memberikan ruang yang besar sekali kepada PAN dan PKS untuk menonjolkan entitas kepartaian mereka dalam setiap kampanyenya Pak Prabowo. Ya. Dan lihatlah kampanye-kampanye Pak Prabowo, panggung besarnya, ya kan? Di panggung besar tersebut, ya bendera, atribut, dan lain sebagainya dari partai selain Gerindra, kita kita akomodir banyak sekali gitu. Ya, artinya Mas Habib mengemukakan ini itu artinya partai-partai yang akan berkoalisi itu tidak harus memaksakan diri bakal capresnya dari secara kalau kita lihat ya de facto kan begitu yang terjadi, teori dengan praktek. Teorinya oke mungkin begitu, tapi kita dengan nawaitu yang baik ya kan bisa kita atasi. Teori tersebut ternyata tidak sepenuhnya terjadi. Yang kedua tadi kotel efek, yang kedua soal power sharing, soal berbagi peran ya. Ya semua partai yang pernah berkoalisi dengan Partai Gerindra dan Pak Prabowo pasti happy. Ya, Anda lihat 2014 kita nggak menang pun, ya kan kita waktu itu koalisi merah putih, gagal berkuasa di eksekutif, tapi di parlemen kita terbesar ya. Distribusi pimpinan alat kelengkapan dewan kan kita kasih semua ke rekan-rekan. Ketua MPR yang waktu itu pas-pasnya, karena ketua DPR kan sudah dari Golkar, ya kan? Partai kedua terbesar waktu itu kan Gerindra dong. Pas-pasnya ketua MPR dapat. Tetapi dengan legowo, Pak Prabowo memberikan kursi ketua MPR ke Pak Zulkifli Hasan dari PAN, ya kan? Lalu pimpinan komisi alat kelengkapan dewan di sini kan, Pak, kita banyak sekali ngalah gitu kan, demi mengakomodir rekan-rekan dengan semangat kebersamaan. Jadi dua hal tersebut, kalau koalisi dengan Pak Prabowo, Anda jangan khawatir soal kotel efek, Anda jangan khawatir soal power of sharing. Pasti insya Allah satisfied, puas treatment yang diberikan Pak Prabowo ke sahabat-sahabatnya. Kami selalu menghormati dan memuliakan mitra-mitra koalisi kami. Nah jadi saya bilang, semakin dekat hari pencoblosan pasti akan semakin rileks. Apalagi nih 4 sahabat nih yang ketemu nih sekarang. 5 lah ada PKB, PBB. Ya kan, partai-partai lain. Banyak sahabat yang pasti akan memutuskan semuanya itu secara musyawarah bin mufakat. Ya kan? Musyawarah untuk mencari mufakat. Itu pasti. Jadi bukan Anda bayangkan kalau tokoh-tokoh itu bertemu kita kedepankan mekanisme pengambilan keputusan voting, ya kan? Saya berhak menentukan, nggak akan. Semuanya akan bicara dengan bijak. Ini jadi artinya piagam kerjasama antara PKB dengan Gerindra yang salah satunya adalah bahwa penentuan capres, penentuan cawapres itu akan ditentukan oleh masing-masing ketum ya, berdua, itu tidak akan berubah. Gitu. Ya tidak akan berubah. Justru yang jelas tidak akan ada nama cawapres yang keluar tanpa persetujuan Gus Muhaimin Iskandar. Itu dia. Jadi tidak tergores sedikit pun perjanjian tersebut. Substansinya tetap terpenuhi. Walaupun nanti ketika PAN dan... Iya dong, kita juga menanyakan, Pak Prabowo juga menanyakan. Tapi tetap Pak Prabowo akan meminta kesepakatan Gus Muhaimin Iskandar. Itu yang menjadi kunci Inggrisnya gitu. Ya, tinggal nanti menuju waktu ke hari H. Kesepakatannya gimana? Nggak, ini kalau kita ikuti perkembangan di sisi PKB misalnya, itu kan sepertinya quote unquote mendesak gitu ya, untuk segera ditentukan sebetulnya bakal cawapresnya itu siapa. Bagi Gerindra ini merasa ditekan, merasa diintimidasi? Sama sekali tidak, dan kita nggak melihat ada desakan kok. Desakan yang mana? Pernyataan yang mana? Tidak ada sahabat-sahabat kami tersebut memberikan deadline, ya nggak ada kok, gitu kan. Dan
yang nggak dipantau publik, komunikasi kami dengan rekan-rekan PKB itu kan baik sekali. Pak Prabowo dengan Muhaimin hampir tiap hari teleponan, kita dengan rekan-rekan juga hampir tiap hari kita koordinasi. Gitu ya? Iya. Di belakangnya. Iya, jadi orang nggak ini, tapi ya itu dia, itu loh. Kalau toh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin sudah ada nama cawapres di kantong, ya kan? Karena mereka yang punya hak menentukan. Apakah beliau berdua akan mengumumkan sekarang? Menurut saya dari segi strategi belum tentu juga. Ya. Begitu juga capres-capres yang lain, Pak Ganjar, apa namanya? Sekarang ini Pak saling Anies, menunggu ya. Ya kan? Apakah mereka akan mengumumkan? Menurut saya belum tentu juga. Pak Anies sendiri ya, katanya sudah ada cawapresnya dari beberapa minggu yang lalu. Tidak diumumkan juga kok. Ya, itu dia. Mas Habib yakin bahwa Pak Prabowo dan Pak Muhaimin sudah sepakat pada satu nama? Bukan, enggak. Itu kan kalau toh sudah ada, apakah beliau berdua akan umumkan sekarang? Ya kan? Menurut saya belum tentu juga gitu loh. Ya. Nah, balik lagi ke koalisi ya. Berbasis raihan kursi di DPR. Koalisi Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar ini adalah yang sangat besar ya, koalisi yang sangat besar. Tapi kalau merujuk dari pemilu-pemilu sebelumnya, koalisi besar itu tidak ada jaminan akan memenangkan pertarungan di Pilpres misalnya. Nah, bagaimana memastikan atau strategi supaya ini efektif gitu ya? Ya pastilah, itu kan hal yang bersifat umum ya. Misalnya apa sepak bola lah, Liverpool lawan Brighton Albion gitu kan, atau Liverpool lawan apa Newcastle, ya kan lebih besar Liverpool, unggulan di Liverpool, tapi belum tentu juga menang gitu loh. Oleh karena itu kan kita nggak boleh jumawa, ya nggak boleh tinggi hati dengan koalisi yang besar ini. Kelebihannya adalah kita sekarang punya struktur mesin partai yang lengkap sekali. Mesin politiknya lengkap. Kayak Partai Golkar itu kan partai tertua. Dia seluruh Indonesia sampai RT ada itu. Struktur kepengurusannya. Lalu PAN juga demikian. Ya. Dia di Papua saja PAN ada anggota DPR-nya loh dari Dapil Papua. Ya, PBB jangan di underestimate. Ya, PBB itu kuat sekali di kalangan religius ya. Di provinsi tertentu bahkan mereka cukup mayoritas di DPRD. Nah, jadi kan itu kan benefitnya gitu kan ya. Tentu apa namanya yang harus kita waspadai, jangan ini membuat kita tinggi hati, sombong, congkak, ya kan, sehingga kita lupa gitu. Nggak konsentrasi dalam merumuskan strategi dan taktik gitu. Jadi jangan dibalik ya. Ada gium kan belum tentu. Ya, yang lebih kecil koalisinya kalah, ya kan belum tentu. Tapi kan tetap aja big possibility-nya yang lebih besar koalisinya yang menang. Ya, pertanyaannya kan bagaimana mengefektifkan yang besar pasti, ini makanya supaya kita bisa bekerja. Dalam perumusan strategi dan taktik ya kan kita benar-benar ya, jangan sampai kita lengah, jangan sampai mesinnya banyak, strukturnya banyak tapi nggak kerja. Itu yang kita lakukan. Jadi sekarang saja kita akan lakukan berbagai deklarasi di berbagai kota. Kalau hanya Partai Gerindra, misalnya hanya 2 partai agak rumit. Kenapa? Kan itu resource-nya banyak ya. Tapi kalau ini ada 5-6 partai, di kota A hostnya partai A, kota B, ya ganti-gantian gitu loh. Kan enak berbagi beban juga gitu kan ya. Itu yang dari segi keunggulannya gitu. Ya. Jadi dengan alasan itu Mas Habib yakin lah ya bahwa dengan koalisi yang gemuk ini insya Allah akan bisa memenangkan pertarungan Pilpres. Ya tentu ya, kita kalau lihat momentumnya kan sekarang kayaknya ya, kita sangat optimis ya. Momentum ini kita lihat pihak-pihak yang sempat tadinya tidak mendukung Pak Prabowo ya, bukan hanya institusi besar partai, individu-individu, ada macam-macam lah, ada kayak ya aktivis, ya ada politisi juga, orang per orang. Tadinya tidak mendukung Pak Prabowo, sekarang dari komunikasi kita dan dari gestur politiknya terlihat seperti mendukung Pak Prabowo. Jadi memang
Orang sudah pada kesimpulan mungkin ya bahwa Pak Prabowo ini sosok yang bisa menjadi pemersatu, sehingga pergantian kepemimpinan nasional nanti itu kita rasanya tune-nya itu adalah soft landing lah. Ya kan nggak ada gaduh, nggak ada apa ribut, stabil. Nah, itu yang saya rasa disukai oleh masyarakat, stabilitas itu. Dalam waktu dekat kira-kira akan ada tambahan dukungan lagi dalam bentuk Ada partai non parlemen satu ya setidaknya ya, yang akan deklarasi dalam 1 atau 2 hari ini ya. Nama pimpinannya FH gitu kan. FH. Ya kan. Lalu juga ada apa namanya partai ya non parlemen juga ya. Dan siapa tahu juga ada partai parlemen yang akan geser ke sini. Gitu ya, kita tetap terbuka ya. Bahwa kita akan mengakomodir setiap elemen-elemen bangsa yang mau bersatu dengan kita. Sampai saat ini 3 koalisi, katakanlah 3 koalisi ini fake ya nanti ya. Itu kan masih saling menunggu ya penentuan bakal cawapresnya. Di internal koalisi Gerindra dan kawan-kawan sudah disepakati kriteria bakal cawapres itu seperti apa? Inilah, kalau soal kriteria itu kan umum sebetulnya. Pak Prabowo kan orang yang punya platform kebangsaan, ya kan, komitmen NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, apa namanya, 4 pilar itu ya, itu yang kita kedepankan. Dan kita lihat kan sekarang di media juga sudah banyak ini usulan masyarakat. Kan agak susah kalau lepas dari itu ya, karena kan itu metodenya ilmiah, penjaringan nama-nama itu ilmiah oleh semua lembaga survei dalam 2 tahun terakhir ya kan, sehingga tinggal dinilai saja oleh para pimpinan kami dari stok yang ada di market lah istilahnya kan, tinggal belanja ya pemain nanti ya tinggal dicek satu persatu, atau kalau ada tokoh lain sepanjang apa namanya punya platform kebangsaan ya nggak ada masalah. Ya, Mas Habib, kalau kita ikuti gitu ya, menjelang Pilpres ini ada perubahan di sisi Pak Prabowo ya. Pak Prabowo terlihat lebih kalem gitu ya. Dalam berbagai kesempatan beliau bahkan sering bercanda gitu ya. Berbeda sekali dengan ketika menjelang 2019 ya. Pak Prabowo itu sangat berbeda lah dengan sekarang ya. Bahkan kalau kita lihat misalnya di sebuah video itu sempat menggebrak-gebrak gitu ya di dalam satu kesempatan. Nah, Pak Prabowo yang semakin kalem, sering bercanda, ini memang didesain secara khusus memang. Enggak, saya pikir ya, kalau orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo ya sejak lama, kita tuh tidak melihat ada perubahan ya. Beliau tuh dari dulu memang sudah seperti itu, suka bercanda ya, humoris, orang yang sangat lembut. Saya sendiri kan masuk Partai Gerindra sudah cukup lama, tahun 2010. Ya. Ini 2023, 13 tahun. Dulunya waktu belum kenal beliau dekat, ya memang begitu, namanya tentara kan. Tentu kita anggapannya pasti keras, pasti tegas, terlalu tegas ya kan, cenderung kasar. De facto yang saya lihat luar biasa. Kan saya ada di beliau, bagaimana beliau punya kucing, itu kan bukan baru gitu kan. Beliau itu penyayang binatang, binatang aja disayang apalagi manusia gitu kan. Lalu bagaimana beliau itu orang tokoh yang menurut saya paling memanusiakan, paling memuliakan orang-orang kecil di sekitarnya. Saya ini kan pengacara, saya banyak ketemu menteri, ketemu pejabat penting sejak saya muda ya, di rumah dan lain sebagainya. Saya lihat orang-orang kecil di sekitar pejabat, sekitar orang-orang besar, itu nggak banyak berbeda dengan orang-orang kecil yang di sekitar liling kita. Kayak misalnya saya punya sopir, ya kan ya. Saya bandingkan dengan sopir menteri A gitu kan ya. Saya waktu itu cuma pengacara kan. Sama aja kok, sopir ya sopir gitu kan. ART ya ART gitu kan. Orang yang tukang bersih ya tukang bersih-bersih. Tapi kalau di lingkungannya Pak Prabowo luar biasa, Mas. Apa? Jabatannya sopir tapi dimuliakan sekali gitu kan. Mulai fasilitas gaji segala macam gitu kan. Artinya apa? Beliau itu menganggap orang yang di sekitarnya keluarga.
yang harus dimuliakan gitu loh. Nah, itu yang saya jarang lihat di pemimpin-pemimpin lain. Jadi kalau dikatakan Pak Prabowo sekarang berubah, seolah dulu jahat banget, sekarang baik banget. Ya nggak gitu gitu loh. Kalau beliau pidato dengan keras, pidato berapi-api, itu kan di event-event tertentu, di panggung besar. Ya kita tahu bahwa masyarakat itu kan dari jauh datang mau dengar Pak Prabowo pidato. Ya pengen diberikan semangat gitu kan ya. Tentu Pak Prabowo kan sebagai tentara kan ada ilmunya memotivasi orang supaya bersemangat. Dan itu potongan-potongan itu saya nggak tahu ada yang mendesain atau tidak ya kan, yang lebih banyak terekspos di kemarin gitu loh. Padahal sisi humanisnya ya dengan semakin maraknya sekarang media sosial dan lain sebagainya lebih mudah terungkap kalau sekarang. Kalau dulu itu kan terbatas, Mas. Orang mau dilihat orang lain tuh hanya bisa di TV-TV konvensional kan. Kalau ada acara panggung besar baru diliput oleh TV. Kalau sekarang media kan sosial keseharian ya kan sulit kita terekspos kepribadian kita. Kalau sekarang kan enggak. Pak Prabowo naik mobil kata mau tukang ini segala macam pakai handphone bisa terekspos. Nah, itu yang sekarang banyak. Makanya viral. Kalau dulu kan enggak, sekarang misalnya Pak Prabowo yang lewat karpet merah itu, beliau enggak mau lewat. Karena hanya karena handphonenya, kalau enggak salah satu tim Walpri-nya beliau, pengawal pribadinya kan, di ini. Kalau dulu kan enggak. Nah yang begitu-begitu kan sekarang terekspos, sehingga situasinya lebih fair. Sisi humanisnya Pak Prabowo yang memang lembut, humoris, dan lain sebagainya, lebih mudah terekspos gitu loh. Tidak melalui pers konvensional ya, mainstream ya. Kebanyakan yang begitu kan dari media sosial gitu kan. Nah itu. Ya memang publik tahunya ya, terutama dulu menjelang Pilpres 2019 itu kan sangat berbeda dengan sekarang ya. Beliau banyak tertawa, beliau banyak guyonan gitu. Publik ingin tahu sebetulnya di balik itu memang apakah memang ketika di belakang layar ya keseharian Pak Prabowo itu begitu. Pak Prabowo Anda lihat hari ini semua satu-satunya orang ya yang saya juga lihat nggak ada panggung depan, panggung belakang. Ya begitulah beliau. Kalau ngomong A ya A, kalau bercanda ya bercanda. Itulah dia adanya gitu loh. Jadi nggak ada panggung depan dia begini, di panggung belakang lain lagi. Tidak ada Pak Prabowo. Itulah kesehariannya Pak Prabowo. Genuine, orang yang sangat genuine. Baik, Mas Habib, belum lama ini Gerindra kan kehilangan Sandiaga Uno ya, yang beralih ke P3. Banyak orang menilai ini kepergian Pak Sandi ini adalah kehilangan besar bagi Gerindra. Bukan hanya sebagai peraih suara ya, tapi juga yang banyak diyakini orang itu adalah penyedia logistik gitu ya bagi Gerindra. Menurut Anda gimana? Ya itu fenomena biasa lah ya. Orang kan bebas mau keluar atau masuk partai politik ya. Nggak bisa dipaksa. Jangankan seperti Sandiaga Uno ya, tokoh pengusaha nasional ya, juga ada fansnya sendiri. Seorang anggota ranting ya, anggota PAC yang beroperasi misalnya di satu kelurahan, kita jaga jangan sampai keluar. Tapi kalau mau keluar ya gimana gitu kan, itu kan hak politik gitu loh, silakan ya. Jadi nggak penting bagi kami membahas apakah ini kehilangan besar atau kecil. Satu orang anggota ranting saja kehilangan besar bagi kami gitu kan ya. Tapi itulah fakta politik gitu kan, kita harus maju ke depan, jangan melihat ke belakang gitu. Ya. Saya bergeser agak teknis ya. Survei Voxpol misalnya menunjukkan strong voters Prabowo Subianto itu 76,4%. Sementara yang belum mantap mendukung Prabowo itu 14,14% lah. Ya. Dan responden yang tidak tahu atau tidak menjawab 10%. Nah, bagaimana meyakinkan pemilih yang belum yakin ini supaya mereka betul-betul yakin? Ya kan kalau kita lihat ya di berbagai rilis survei, dua hal utama nih Pak Prabowo. Yang pertama adalah kinerja beliau di Kementerian Pertahanan, ya itu diikuti dan diapresiasi oleh publik. Yang kedua adalah narasi beliau soal keberlanjutan.
ya kan? Beliau kan ada yang juga menganggap beliau ini dan Pak Jokowi dianggap sebagai simbol persatuan, ya kan? Karena kan tadi berseteru, kemudian apa namanya ada Bersatu, bekerja sama, bersatu bekerja sama dan mendapatkan capaian yang luar biasa. Negara lain dihajar pandemi hancur, bahkan berantakan, berakhir ke perang, ya. Kita bisa bertahan di pertumbuhan yang cukup bagus, ya. Bahkan diramal oleh di ekonomis kita akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia. Tentu orang pengennya berlanjut sebagian besar, kan approval rate-nya Pak Jokowi kan tinggi, ya. Karena itu ketika lihat Pak Prabowo menyampaikan wacana gagasan keberlanjutan, itu semakin meningkatkan elektabilitas beliau. Itu saja yang menurut saya harus kita terus lakukan. Satu, kinerjanya Pak Prabowo dimaksimalkan, kinerja kami para kader Gerindra di legislatif, karena kami kan jarang di eksekutif ya, di legislatif juga kami maksimalkan. Dan komitmen kami untuk keberlanjutan ini semakin kami ya perjelas gitu. Secara khusus kalau kita menengok calon pemilih ya, itu kan sebagian besar itu generasi milenial ya. Ya, dan Z. Apa yang secara khusus ditawarkan kepada mereka supaya tertarik? Gitu. Ya itu dia, generasi milenial ini ya tipikal orang yang nggak gampang dimanipulasi. Ya, disuruh-suruh, apalagi disuruh-suruh, nggak gampang, karena mereka itu mau lihat substansi. Nah, kita aja di rumah ya, kalau anak saya kan termasuk generasi Z, ya kalau kita menyuruh sesuatu kan anak pasti akan melihat apakah kita paralel dengan apa yang kita suruh. Misalnya suruh sholat, ini papanya sholat nggak, gitu kan? Suruh ngaji, ini papanya ngaji nggak? Gitu. Kalau kita malah dengan anak sekarang kita melakukan mengarahkan sesuatu yang tidak kita lakukan, pasti langsung di challenge. Begitu juga dalam konteks politik, ya kan? Pak Prabowo bilang kita hajar korupsi, kan beliau nggak korupsi, ya kan? Kita perkuat negara, ya beliau lakukan itu, gitu. Jadi kesatuan kata dengan perbuatan itu dinilai betul sama milenial. Makanya angka Pak Prabowo di Gen Z dan elektabilitas beliau dan milenial kan tinggi gitu loh. Padahal dari segi usia Pak Prabowo paling tua kan, paling lebih tua. Gitu. Memang salah satu aspirasi milenial itu adalah soal korupsi. Iya, itu dia makanya itu yang disampaikan yang bukan hanya korupsi, hal-hal lain juga. Satunya, ya itulah. Makanya kan kesatuan perkataan dan perbuatan itu. Nah, kemudian generasi milenial ini kan generasi yang galau memikirkan masa depan diri mereka dan masa depan bangsa. Benar nggak? Apakah negara kita akan bertahan seperti sebesar ini untuk beberapa dekade yang akan datang? Karena mereka masih hidup, ya kan? Ya, termasuk nasib mereka di nasib mereka. Kemudian termasuk nasib diri mereka sendiri. Ini generasi milenial bukan, karakter ini kan bukan hanya di Indonesia. Di Singapura mereka juga diskusi misalnya, apakah Singapura akan tetap eksis berapa puluh tahun ke depan, karena banyak negara kota begitu hanya bertahan 100 tahun, 200 tahun gitu kan. Nah, itu yang dijawab oleh Pak Prabowo, kita harus jadi negara besar, kita harus proteksi kepentingan nasional kita, jangan bocor kekayaan kita ke luar negeri. Ya, itu yang itu menjawab kegalauan generasi milenial ini. Kemudian Pak Prabowo, kita harus mengedepankan job creation, bagaimana anak-anak muda bisa mendapatkan pekerjaan. Nah itu karena maksimalisasi sumber daya alam di kita, tentu misalnya smelter harus ada di Indonesia, ya kan ya, bahan-bahan tambang tersebut harus diolah di kita sehingga nilai bisa beratus kali lebih tinggi, juga melibatkan tenaga kerja di sini. Gitu. Oke. Mas Habib, Pilpres atau Pemilu 2024 itu kan keempat kali bagi Gerindra ya. Nah, secara khusus sebetulnya Pemilu atau Pilpres tahun depan itu apa yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan periode-periode sebelumnya? Ya, ini kan kita semakin besar ya, Partai Gerindra. Kalau Anda lihat surveinya, Voxpol malah tertinggi itu, Partai Gerindra ya. Semua lembaga survei rata-rata Partai Gerindra ada di kedua.
dan jaraknya dengan yang pertama semakin tipis. Nah, ini yang berbeda ya. Sehingga kita tentu lebih optimis ya. Kalau saya kemana-mana ketemu kader luar biasa, giroh ya, semangatnya kader kita ya, berjuang memastikan Gerindra mendapat lonjakan suara di 2024. Apakah ini termasuk tadi ya, masuknya Pak Prabowo bergabung dan kerjasama di pemerintahan itu mendapatkan apresiasi yang demikian ya, itu baik salah dari publik, satu ya. salah satu ya. Jadi gini, yang saya katakan tadi, kita bisa survive melewati badai pandemi yang super dahsyat, itu kan mungkin terjadi karena adanya persatuan. Anda bayangkan kalau 2019 nggak clear ya, kita nggak bersatu, elit-elit kita ya kan ya, mau jadi apa ketika kita menghadapi pandemi? Sekian partai menolak semua usulan pemerintah, ya, anggaran, kemudian dalam program penanganan pandemi kita berantem sendiri kan. Padahal ini program problemnya terus berjalan gitu kan, dan hari per hari. Fokus, ya. Perlu support full dari parlemen gitu kan. Waktu Pak Jokowi menyampaikan sambutan pada hari ulang tahun Gerindra, itu yang beliau sampaikan. Support luar biasa Gerindra di parlemen, ya, dan Pak Prabowo memungkinkan beliau bisa bekerja maksimal gitu. Ya. Nah, perkembangan belakangan ini termasuk menyambung yang Mas Habib sampaikan tadi kan. Presiden Jokowi itu dipersepsikan mendukung Pak Prabowo ya di Pilpres, dan itu diyakini oleh pengamat, oleh publik gitu ya. Nah, Pak Prabowo sendiri bahkan menyatakan tidak malu untuk menyebut menjadi bagian dari tim Jokowi. Nah, ini apakah yang sesungguhnya yang terjadi di balik itu sebetulnya, apakah memang dukungan dari Pak Jokowi itu sedemikian real gitu ya? Ya, bukan persoalan dukungan ya. Jadi kita ini perlu menyampaikan bahwa kami berkomitmen melanjutkan segala capaian pemerintahan saat ini. Ya. Jadi apakah Pak Jokowi mendukung atau tidak itu hal terkait teknis elektoral ya. Ya, itu wajar saja, semua partai tentu berharap didukung oleh tokoh yang sangat populer seperti Pak Jokowi. Tapi di luar itu yang lebih besar ya kan, gagasan besarnya adalah kami ini pengen publik tahu bahwa komitmen kami adalah melanjutkan gitu loh. Ada partai yang komitmennya dengan tegas perubahan. Lalu kami secara kontrario melanjutkan. Itu yang paling penting gitu. Perlu kami sampaikan karena memang kami tahu rakyat puas dengan kinerja pemerintahan saat ini gitu. Tapi Mas Habib kan tahu juga di sebelah sana kan ada bakal capres juga yang sama komitmennya melanjutkan gitu. Ya, jadi kira-kira nggak ada masalah yang membedakan, ya. Gitu. Bahkan dengan yang bicara perubahan juga nggak ada masalah ya kan. Toh at the end niatnya sama-sama merah putih ya kan ya. Jadi perbedaan itu jangan membuat kita terpecah belah. Ya, kita tunjukkan saja kan nanti saatnya kan kita menyampaikan visi misi dan program apa sih visi Anda ya kan, misi Anda, program untuk melanjutkan seperti apa detailingnya. Nah itu kan rakyat akan menentukan dari situ. Jadi nggak ada yang masalah. Kan sama-sama mengklaim hal yang bagus. Ya kan? Kita mengklaim melanjutkan yang bagus, pihak sana juga mengklaim melanjutkan hal yang bagus. Kita nggak berhadapan kok. Kita tidak berhadapan-hadapan. Justru nanti tinggal rakyat yang memilih antara yang bagus-bagus ini gitu. Ya, kalau jualannya mirip-mirip gitu ya. Ya mau mirip ya silahkan ya. Tapi kan orang kan akan lihat mana yang paling mungkin, mana yang akan paling bisa melanjutkan. Ya kalau kami tentu versi kami percaya diri karena Pak Prabowo ada terus bersama Pak Jokowi ya dalam kerja keseharian sehingga tahu problematika yang dihadapi saat ini dan tantangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, Mas Habib, pemilu 2019 tergolong panas ya, bukan hanya di media sosial, tapi juga real di lapangan itu terjadi polarisasi ya. Bahkan gugatan setelah pemilu itu luar biasa gitu. Nah, kira-kira Anda melihat pemilu 2024 ini seperti apa? Ya, saya pikir situasinya sudah jauh lebih soft. Ya, kalau kita melihat ini kan sudah tinggal min berapa bulan
tidak lihat ada ya pertikaian yang cukup besar ya antara beberapa kubu ini. Karena mungkin satu sisi masyarakat kita juga sudah jenuh ya dengan pertikaian, dengan polarisasi. Di sisi lain elit kita sepertinya melakukan effort yang serius, upaya yang serius untuk mengurangi yang namanya polarisasi. Saya sudah pelajari juga pernyataan Pak Ganjar, Pak Anies, ya, Pak Prabowo tentu juga ya, selalu menyampaikan bahwa kita ini kampanye soal gagasan. Oh, beliau bertiga saling bersahabat, ya. Jadi tidak ada celah lagi munculnya yang namanya polarisasi saat ini menurut saya. Ya, ini bisa jadi karena pasangannya belum ketemu gitu ya. Nanti kalau bakal cawapresnya masing-masing sudah ketemu, mungkin nggak itu ya, akan terjadi sedikit lebih panas gitu. boleh, itu hal yang realistis, wajar namanya kontestasi politik. Tapi kayak seperti 2019 sih enggak lah. Enggak ya. Gitu ya. Nah, dalam setiap pilpres yang diikuti Pak Prabowo itu seringkali kan Pak Prabowo diserang dari sisi HAM ya. Gitu ya. Bagaimana Anda melihat di 2024? Jadi gini, HAM ini kan sudah crystal clear ya, nggak ada kaitannya sama sekali dengan Pak Prabowo. Kalau orang bicara soal kasus penculikan ada 4 hal yang perlu kita jelaskan. Pertama, putusan Dewan Kehormatan Perwira. Kalau Anda tahu, itu bukan putusan pengadilan. Bahkan bukan lembaga kuasi peradilan atau lembaga semi peradilan, itu hanya rekomendasi yang berdasarkan analisa, pendapat. Tetapi putusan DKP tersebut kan diabaikan oleh Presiden B.J. Habibie waktu itu, yang mengeluarkan keputusan presiden terkait penculikan Pak Prabowo tidak diberhentikan dengan tidak hormat, tapi diberhentikan dengan hormat dengan ya, diberikan penghargaan atas jasa-jasanya. Nah, kalau orang terlibat kan nggak mungkin diberikan penghargaan dan menghormati atas jasa-jasanya selama berdinas di TNI. Yang ketiga, ya, fakta-fakta persidangan tim Mawar tidak ada secuil pun nama Pak Prabowo. Ya. Lalu yang terakhir, Anda kalau mengikuti peradilan HAM, ya, Komnas HAM itu punya waktu di tahun 2006 30 hari untuk melengkapi hasil penyelidikan mereka untuk disampaikan kepada Kejaksaan Agung. 30 hari melengkapi hasil penyelidikan. Ini sudah berapa tahun? 2006 lewat ya. Ya, ke 2016 ya. Sudah 17 tahun. Mau ke 18 tahun. Lewat harusnya 30 tahun melengkapi penyelidikan, melengkapi bukti-bukti, 18 tahun. Belum lengkap juga. Artinya memang sudah out of date, sudah terlewat. Jadi tidak ada istilah Pak Prabowo pernah punya rekam jejak pelanggar HAM dan lain sebagainya. Nah, kalau nanti lawan politik itu mencoba memainkan itu lagi misalnya. Ya jelas, kalau sekarang misalnya lawan politik, siapa yang akan memainkan hal tersebut? Mohon maaf dengan segala hormat, misalnya kubunya Pak Ganjar, kita tahu Pak Prabowo adalah cawapresnya Ibu Mega, ya kan? Nggak mungkin mereka menjilat ludah sendiri gitu kan ya. Dan Pak Prabowo 5 tahun ada di koalisi yang sama dengan mereka, bekerja sama, nggak ada masalah HAM. Misalnya lalu kubu siapa lagi, misalnya kubu Pak Anies. Ya mohon maaf, orang tahu Pak Anies itu siapa kalau bukan Pak Prabowo yang mengorbitkan menjadi gubernur, yang mendukung jadi gubernur. Ya kan? Orang sudah diberhentikan menjadi menteri, ya, lalu diberikan kehormatan oleh Pak Prabowo, tiket pilgub dan didukung menjadi gubernur. Jadi enggak lah ya, enggak akan ada satu kekuatan yang besar untuk memfitnah Pak Prabowo ya, mengkait-kaitkan dengan HAM. Saya pikir tidak akan ada. Apakah pertemuan Pak Prabowo dengan Budiman kemarin itu salah satunya sebetulnya bisa meredam ini sebetulnya? Ya banyak ya, sebetulnya kan bukan hanya Budiman. Nah, Pak Desmond kan sejak awal berdirinya, almarhum Pak Desmond, ya berdiri Partai Gerindra ada di ini. Ya. Pak Pius Lustri Laman, ya saya sendiri kan aktivis 98. Ya bagus kalau semakin banyak ya rekan-rekan yang bergabung mendukung Pak Prabowo, karena kita ini kan selalu bicara soal penculikan dan lain sebagainya, tapi kan satu sisi memang faktanya nggak ada kaitan dengan Pak Prabowo. Yang kedua, apa sih motifnya? Dulu kawan-kawan aktivis itu menjadi korban penculikan karena memperjuangkan hal besar. Indonesia yang maju, Indonesia yang demokratis. Nah itu juga yang sekarang diperjuangkan oleh Pak Prabowo dengan Partai Gerindra.
kita punya idealisme yang sama dalam sketsa sejarah yang sekarang gitu loh. Jadi bergabungnya Budiman bagus, semakin menguatkan ya bahwa kita sebagai bangsa kita ini melihat ke depan. Jangan sampai karena terlalu sibuk melihat ke belakang kita kehilangan momentum. Ya, momentum yang sangat besar untuk membawa bangsa ini lebih baik lagi. Ya. Pilpres 2024 adalah kontestasi yang kesekian yang akan dilakoni oleh Pak Prabowo ya. Kalau bercermin dari pilpres-pilpres sebelumnya, supaya beliau tidak kalah gitu ya. Itu apa yang perlu diperbaiki sebenarnya? Jadi gini ya, secara psikologis kami ini sudah tidak lagi takut kalah karena memang sudah pernah kalah ya. Sama kayak dulu saya masuk ke Jakarta, lulus kuliah, saya ngomong dengan sahabat saya, udah tenang bro, kita miskin sudah di tangan. Karena kita memang sudah miskin, ya kan ya. Tinggal kita bagaimana berupaya supaya tidak miskin. Artinya itulah justru energi bagi kami. Kami ini haus akan kemenangan dalam misalnya di sepak bola, ya kan ya. Tim-tim kecil yang dianggap remeh, pada akhirnya bisa berhasil juara, gitu. Itulah kami di posisi yang sering diremehkan, dianggap di underestimate, itu bagus. Beban mental kami beban mental kami nggak besar. Sehingga kami bisa lebih leluasa bergerak ya, memaksimalkan kemungkinan untuk menang gitu. Ya. Terakhir Mas Habib, Anda mendukung pemohon gugatan uji materi batas usia minimal capres. Itu bisa dijelaskan nggak alasannya apa? Ya, jadi mendasari gini, apa? Ya, ada rekan-rekan PSI, ada beberapa individu ya, termasuk kader kami mengajukan uji materi batas usia. Nah, Pak Prabowo mengatakan kami bersikap bahwa soal capres-cawapres ini jangan melulu mengacu pada usia tertentu. Kenapa? Kalau usia itu kan perseorangan bisa lain. Misalnya tingkat kematangan, masih terlalu muda belum tentu belum matang. Sudah terlalu tua, udah lewat tua juga belum tentu juga sudah loyo, ya kan? Artinya tergantung kepada individu, sehingga nggak bisa dibatasi. Lalu PSI mengajukan gugatan. MK itu kalau mengadili suatu perkara maka putusannya akan final and binding, final dan mengikat. Mengikat semua termasuk pembentuk undang-undang kami yang ada di parlemen. Ya. Jadi kami berkepentingan menegaskan sikap kami. Yang namanya pihak terkait itu kan pihak yang memiliki kepedulian terhadap isu yang digugat. Kami memiliki kepedulian itu. Kami peduli dengan anak muda yang ingin memperjuangkan haknya ikut serta sebagai subjek dalam pemilihan umum, ya kan ya. Kami peduli dengan itu sehingga kami menyadarkan pihak terkait, ya kan, supaya putusan ini ya sesuai dengan yang dimohonkan. Sebab kalau tidak sesuai maka akan mengikat kami sebagai pembuat undang-undang di kemudian hari karena harus mengikuti putusan ini gitu loh. Dan itulah yang kita lakukan gitu loh. Partai Gerindra menyatakan mendukung ya pemohon supaya permohonannya dikabulkan sebagai bentuk kepedulian kami kepada generasi muda gitu. Walaupun ada yang mencurigai ini adalah dimaksudkan untuk meloloskan figur tertentu. Anda kalau bicara undang-undang itu bicara norma, ya. Yang itu nanti akan mengikat secara umum. Ya. Ini kan salah satu pertanyaan konyol dari Hakim Agung Saldi Isra. Wah, gini arahnya begitulah. Kami pembuat undang-undang sudah capek dicurigai. Waktu kami bikin undang-undang MK tahun 2020 soal usia. Waktu itu usia Saldi Isra belum 55 tahun kalau nggak salah. Kami bikin pasal bahwa untuk hakim yang belum 55 tahun dianggap sudah memenuhi syarat sampai usia 70 tahun. Orang bicara, wah itu menguntung pasalnya Saldi Isra. Pasal yang dibuat khusus untuk Saldi Isra. Nggak begitu. Undang-undang itu norma yang bersifat umum. Jangan karena ada satu orang, dua orang yang menjadi mungkin maju, kita abaikan keadilan yang harusnya untuk seluruh warga negara Indonesia. Keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan. Itu pemio kita di negara hukum. Baik. Mas Habib, terima kasih. Siap, Mas. Sudah berdiskusi dengan Diskursus Alinea. Ya. Teman Alinea, demikian Diskursus Alinea kali ini. Kita akan bertemu dengan narasumber yang berbeda dan topik yang berbeda.